Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Afrianti dengan NIM 21003123 dengan sesi 202121280151 dengan makalah pengantar coding. Baik, saya akan mempresentasikan makalah pengantar coding oleh Bapak Zulwisli SBT ME dan Bapak Yuda Aditya Fiandra MKom. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Menurut salah satu ahli yaitu Donald H. Sanders, komputer diartikan sebuah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat, yang otomatis menerima, menyimpan, dan memproses input yang selanjutnya akan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu sistem operasi yang tersimpan di dalam penyimpanan. Atau jika didefinisikan dengan kata lain, komputer ini adalah peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yaitu CPU, keyboard, mouse, dan juga printer, yang semuanya saling bekerja sama menghasilkan informasi sesuai data dan program yang ada. Penemu komputer pertama kali adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris. Perkembangan komputer hingga saat ini sudah memasuki generasi kelima. Generasi pertama dimulai tahun 1946 sampai 1959. Karena komputer generasi ini adalah komputer elektronik yang menggunakan konsep storage program, di mana dikeluarkan oleh von Neumann. Komputer generasi kedua merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor dimulai tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi ketiga ditandai dengan berkembangnya teknologi pembuatan untai terpandu dimulai tahun 1964 sampai 1970. Komputer generasi keempat diawali penemu mikroprosesor dan komputer generasi kelima dimulai sejak tahun 1982 hingga sekarang dan dalam masa perkembangan. Yang kedua, sistem bilangan dan bahasa pemrograman. Sistem bilangan merupakan suatu bilangan dasar atau mula yang tertentu dalam kaitannya dengan komputer. Fungsi sistem bilangan pada komputer awal mulanya adalah bentuk konversi untuk menyatakan tegangan fisik. Tujuan dari sistem bilangan yaitu untuk mengubah data analog berupa voltage ke digital yang berupa sinyal 0 dan 1 yang identik dengan sistem bilangan biner. Bahasa pemrograman yaitu kumpulan perintah-perintah yang bermakna, berstruktur tertentu, dan dapat dimengerti. Komputer yang berguna dalam penyelesaian masalah. Contoh pertama yang dianggap memperkenalkan bahasa pemrograman pada komputer adalah Charles Babbage. Terciptanya bahasa pemrograman beriringan dengan sejarah mesin dan komputer. Generasi bahasa pemrograman dibagi menjadi 5. Generasi pertama bahasa mesin, generasi kedua bahasa assembly, generasi ketiga bahasa tingkat tinggi, generasi keempat ini lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami, tepat untuk pengaksesan database, non-prosedural, serta tersedia dalam software, paket yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang diinginkan. Generasi kelima sering digunakan untuk akses database atau membuat sistem pakar. Yang ketiga, sejarah C++. C++ adalah bahasa pemrograman dengan tujuan penggunaan umum, dibuat oleh Jarne Stroustrup dan timnya di Bell Laboratories pada tahun 1979. Selama beberapa dekade sejak diperkenalkan, C++ telah menjadi bahasa pilihan untuk jenis aplikasi tertentu. Penggunaan C++ yang paling populer digunakan untuk membangun infrastruktur perangkat lunak besar dan aplikasi yang berjalan pada sumber daya terbatas. Karena C++ dapat secara langsung memanipulasi perangkat keras dan mesin yang dijalankannya, ini membuat pemrograman dapat menyempurnakan kode mereka agar berjalan secara efisien di lingkungan apapun. Bahkan ketika ruang perangkat keras atau energi yang tersedia terbatas untuk menjalankan aplikasi. Yang keempat, bagian kode C++ dan variabel. Bagian pengarah kompiler atau file header, file yang berisi deklarasi, baik berupa konstanta, fungsi, kelas, namespace, dan sebagainya.
Bagian deklarasi dan definisi merupakan statement yang tidak dapat dieksekusi. Bagian komentar program yang baik pada umumnya diberi komentar yang akan membantu orang lain maupun pembuat program itu untuk memahami program yang dibuat. Variabel. Variabel adalah pengenalan dengan nilai baik dinamis. Artinya, nilai variabel dapat diatur sesuai dengan kebutuhan kita dalam pemrograman. Variabel juga merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menampung data di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah. Yang kelima, tipe data. Tipe adalah merupakan suatu pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Secara garis besar, terdapat dua kelompok tipe data dalam bahasa C++. Yang pertama yaitu primitif data tipe, terdiri dari tipe data sebagai berikut. 1. Tipe data integer, merupakan tipe data untuk angka bulat seperti 5, 7, atau 4, 8. Kedua, tipe data float atau double, merupakan tipe data untuk angka pecahan seperti 3,14 dan 5,55. Yang ketiga, tipe data boolean, yaitu tipe data yang berisi nilai true dan false. Yang keempat, tipe data sharp, yaitu tipe data untuk satu karakter seperti A, Z, atau persen. Yang kelima, tipe data void, yaitu tipe data khusus yang menyatakan tidak ada data. Yang kedua, non-primitive data tipe, yaitu satu, tipe data string, yaitu tipe data untuk kumpulan karakter seperti Andi. Kedua, tipe data array, yaitu tipe data untuk kumpulan tipe data lain yang sejenis. Yang ketiga yaitu tipe data struktur, yaitu tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data dasar. Tipe data tersebut bisa lebih dari satu jenis. Yang keempat, tipe data enum, yaitu tipe data bentukan yang dibuat sendiri oleh kita. Yang kelima, tipe data pointer, yaitu tipe data untuk mengakses alamat memori secara langsung. Yang keenam ada operator, flow control, dan array. Operator komputer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk memantau, memeriksa, dan juga mengendalikan sistem komputer. Tugas dari operator komputer adalah mengoperasikan perangkat komputer, perangkat lunak perkantoran seperti Microsoft Office, dan mengoperasikan aplikasi internet, memproses pemasukan data. Flow control adalah proses mengelola laju transmisi data antara dua mode untuk mencegah pengiriman terlalu cepat kehabisan data dan penerima lambat dalam menerima data. Flowchart sendiri berfungsi sebagai pengendali aliran dan ketika kemacetan benar terjadi. Array merupakan variabel yang terbagi atas sekumpul data yang dimana data itu memiliki tipe data yang sama. Data yang di-save di halaman memori beda disebut elemen array dan mempunyai nilai indeks sesuai urutannya, dan indeks tersebut kita mengakses data. Yang ketujuh, fungsional, struktur data, dan object-oriented programming. Fungsional berarti fungsi. Jadi, fungsional adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Struktur data juga merupakan cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Object-oriented programming merupakan suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuannya yaitu untuk mempermudah pengembangan sebuah program, memiliki variabel dan fungsi yang dibungkus ke dalam objek ataupun kelas. Yang kedelapan yaitu program C++. 1. Flowchart. Flowchart menghitung luas segitiga. Kedua, kode pemrograman dan hasil screenshot. Kode pemrograman dan hasil screenshot dapat kita lihat di bawah ini, gambar di bawah ini. Dan selanjutnya penjelasan dari program. Program di atas saya membuat beberapa variabel seperti variabel A untuk menampung nilai ls yang diinput oleh user dan variabel T untuk menampung nilai tinggi. Masing-masing variabel tersebut bertipe integer untuk bilangan bulat. Selanjutnya ada variabel luas dengan tipe float
menghasilkan bilangan pecahan yang menjadi variabel yang menampung hasil dan perhitungan rumus luas segitiga di atas, yaitu luas segitiga 0,5 dikali A dikali T. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.